Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Oke, hari ini kita akan membahas masalah lanjutan dari bagaimana kita menginterpretasikan flowchart ke dalam bentuk program. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan struktur bahasa pemrograman. Oke. Nah, kenapa kita perlu membahas struktur bahasa pemrograman pada mata kuliah algoritma? Nah, ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi, kita repeat kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang definisi algoritma. Algoritma ini adalah teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah. Oke. Dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas, kemudian disusun dia secara logis dan sistematis. Nah, karena dia merupakan teknik penyusunan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, maka sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tahapan-tahapan atau apa saja tahapan-tahapan yang diperlukan untuk membuat algoritma. Jadi, yang pertama kita melakukan analisa terlebih dahulu dengan menentukan apa yang kita harapkan dari penyelesaian masalah tersebut, kemudian bagaimana masalah tersebut diselesaikan, dan kita susun secara sistematis dan logis. Nah, setelah kita ketahui analisanya, kita gambarkan analisa tersebut dalam tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis yang kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Oke, dengan simbol-simbol tertentu atau simbol-simbol khusus yang sudah punya fungsi masing-masing. Nah, sekarang flowchart ini bagaimana kita terjemahkan ke dalam bentuk tulisan atau instruksi-instruksi khusus yang nantinya dapat dieksekusi atau dikerjakan oleh komputer. Nah, kita sebut dia dengan program. Oke, pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 kita akan menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak. Ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah bahasa pemrograman C yang akan kita gunakan sebagai bahasa pemrograman dalam mata kuliah ini. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan struktur program. Nah, tentu saja yang kita bahas kali ini adalah struktur dalam bahasa pemrograman C. Nah, struktur dalam bahasa pemrograman C itu pada konsepnya terdiri dari 7 struktur atau 7 poin. Yang pertama adalah file header, yang kedua adalah komentar, yang ketiga adalah variabel, yang keempat jenis-jenis tipe data, berikutnya yang kelima adalah konstanta, yang keenam adalah perintah input, yang ketujuh adalah perintah output. Nah, kita akan bahas satu persatu dari struktur program ini. Kita mulai dari file header. Nah, file header ini apa? Nah, file header dalam bahasa C ini kalau secara pengertiannya dia adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai bentuk fungsi yang dibutuhkan oleh program. Oke, baik itu nanti misalnya contohnya adalah fungsi input dan output atau sintak lainnya. Oke. Nah, file header ini punya format penulisan dalam bahasa C. Nah, format penulisan biasanya diawali dengan simbol pagar, kemudian diikuti dengan statement include. Oke. Kemudian baru kita sebutkan apa nama file headernya dan diakhiri dengan titik H atau .h. Nah, file header yang kita sebutkan itu berada di dalam kurung siku. Oke. Nah, .h di sini ini menandakan bahwasanya kita memanggil atau menyebutkan sebuah file header dalam bahasa C. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh, misalnya pagar include stdio.h. Nah, ini adalah file headernya. Pagar include conio.h.
pagar include iostream.h. Nah, jadi setiap file header yang kita panggil ini punya fungsi masing-masing. Ya, punya fungsi masing-masing. Sebagai contoh, misalnya sintak input dan output itu berada atau terdeklarasi pada file header stdio.h. Nah, jadi ketika kita menggunakan sintak input dan output, maka kita harus membawa file header ini di awal program. Oke. Nah, selanjutnya adalah komentar. Komentar atau komen dalam sebuah program ini adalah naskah program atau instruksi program yang tidak akan diproses oleh compiler. Nah, jadi pada saat kita membuat program, kita sudah susun perintah-perintahnya. Nah, sebelum program ini dieksekusi, tentu compiler akan periksa dulu kebenaran instruksi program yang sudah kita buat. Apakah sintaknya sudah sesuai, apakah tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penulisan instruksi atau sintak, maka compiler akan memberikan warning. Atau memberikan warning atau memeriksa dan memberitahukan bahwasanya ada satu sintak yang penulisannya tidak benar atau penulisannya tidak sesuai dengan sintak dan lain-lain. Nah, itu tugas compiler. Nah, sekarang kalau kita menuliskan sebuah komentar dalam instruksi program kita, maka statement tersebut atau instruksi tersebut tidak akan diperiksa oleh compiler kebenarannya. Oh, ini sesuai sintak atau tidak. Karena tujuannya komentar ini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap instruksi-instruksi atau sintak program yang kita buat. Nah, bagaimana dia ditandai dalam program? Jadi komentar atau naskah program yang tidak akan diperiksa kebenarannya yang kita gunakan sebagai penjelasan dari instruksi program lainnya ditandai dengan menggunakan simbol sebagai berikut. Nah, jadi cara penulisannya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan simbol atau karakter ini, garis miring 2 kali. Nah, garis miring 2 kali ini kita gunakan jika komentar yang kita tulis itu berada dalam satu baris atau hanya satu baris saja. Jadi awali terlebih dahulu dengan garis miring 2 kali. Oke, kemudian cara penulisan yang kedua bisa diawali dengan garis miring bintang, kemudian tutup lagi dengan bintang garis miring. Nah, kapan ini digunakan? Jika komentar yang kita tuliskan itu lebih dari satu baris. Jadi berapa baris pun Ananda menuliskan komentar, maka dia tidak akan diperiksa oleh compiler ketika kita menggunakan simbol ini depannya, garis miring bintang dan tutup lagi dengan bintang garis miring. Nah, ini yang disebut dengan komentar. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga ada yang disebut dengan variabel. Nah, pada saat kita membahas materi flowchart, materi tentang bagaimana menganalisa sebuah kasus atau masalah, kita sudah membahas atau menyebutkan apa yang disebut dengan variabel. Nah, kita sudah menyebutkan variabel-variabel yang diperlukan. Oke. Nah, kita ulang sedikit. Variabel di sini adalah tempat menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan variabel? Tempat menampung data. Apa itu data? Data adalah kenyataan atau fakta yang ada di sekitar kita yang dapat direpresentasikan dia dalam bentuk angka, huruf, simbol, gambar, suara, dan lain-lain. Nah, jadi variabel adalah tempat menampung datanya. Oke, kita akan lihat nanti contoh lebih detailnya. Ini secara pengertian ya. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana cara menuliskan atau memberikan nama variabel dalam program. Nah, ini tentu ada aturannya. Yang pertama, pada saat kita memberikan nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi.
Jadi kalau misalnya nama variabel kita itu terdiri dari 2 kosakata, maka silahkan gunakan garis bawah sebagai penghubung, bukan spasi. Oke. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka dan menggunakan operator aritmatika dalam nama variabel. Jadi tidak boleh nama variabel itu di depannya dituliskan angka, dan juga tidak boleh menggunakan operator aritmatika. Yang ketiga, maksimal nama sebuah variabel itu terdiri dari 250 karakter atau 250 huruf. Nah, ini sebenarnya sudah cukup panjang untuk nama sebuah variabel, jadi ada 250 huruf. Nah, sebenarnya ini juga penggunaan maksimal karakternya tidak begitu disarankan karena cukup panjang akan dituliskan dalam sebuah program. Jadi silahkan penamaan variabel itu menggunakan jumlah karakter sesuai dengan yang diperlukan. Yang terakhir, yang keempat adalah penamaan mempunyai makna yang mendekati dengan data. Nah, jadi data apa yang akan kita letakkan ke dalam variabel tersebut, nah sebaiknya nama variabelnya juga mendekati atau mewakili dari data yang akan dimasukkan ke dalamnya. Oke, nah ini aturan penulisan nama variabel. Nah, variabel ini secara konsepnya dibagi 2 jenis. Ada variabel numerik, ada variabel teks. Nah, jadi ada 2. Apa itu variabel numerik? Nah, variabel numerik adalah variabel yang akan melewati proses aritmatika nantinya. Jadi variabel yang data dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Nah, jika data ini akan melewati proses aritmatika, apa itu proses aritmatika? Ya bisa saja berupa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, itu adalah proses aritmatika. Nah, jika data ini akan melewati proses tersebut untuk menghasilkan informasi, maka kita sebut dia dengan variabel numerik. Nah, variabel numerik ini bisa dalam bentuk bilangan bulat, bisa dalam bentuk bilangan pecahan berpresisi tunggal atau ganda. Nah, yang kedua adalah variabel teks. Nah, variabel teks ini kebalikan dari variabel numerik pengertiannya. Jadi artinya variabel yang data di dalamnya tidak akan melewati proses aritmatika. Jadi kalau kita lakukan proses aritmatika pun dia tidak akan menghasilkan informasi yang berarti. Nah, bisa saja data variabel teks ini dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk huruf. Nah, jika dia dalam bentuk angka pun ketika kita akan lakukan proses aritmatika terhadap data tersebut, dia nggak akan menghasilkan informasi yang berarti. Nah, itu masuk pada variabel teks. Nah, variabel teks ini ada 2 juga pembagiannya. Yang pertama adalah karakter. Jika data yang akan dimasukkan ke dalam variabel tersebut hanya terdiri dari 1 huruf atau 1 angka, maka dia kita masukkan dalam variabel teks dengan format karakter. Tapi jika data yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut lebih dari 1 huruf dalam jumlah banyak huruf, maka kita masukkan dia dalam variabel teks dengan format string. Baik. Kita lanjutkan. Variabel dalam bahasa C atau bahasa pemrograman manapun itu pasti memiliki tipe data. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe data dasar dalam bahasa pemrograman C. Oke. Contoh ada char, ada int, ada short, long, float, double, dan long double. Nah, setiap tipe data ini punya ukuran di dalam memori, kemudian punya jangkauan nilai. Nah, jadi ketika kita menuliskan sebuah variabel dan kita harus tahu dulu data yang akan dimasukkan ke dalam variabel tersebut, datanya kira-kira seperti apa dan gambaran proses yang akan dilewatinya seperti apa. Maka kita harus menentukan berikutnya adalah tipe datanya.
Nah, sebagai contoh tadi kita punya variabel teks. Nah, variabel teks ini baik itu dalam bentuk karakter ataupun string, biasanya kita akan menggunakan tipe data yang pertama, yaitu char. Nah, kemudian untuk variabel numerik bagaimana? Nah, variabel numerik tadi kita punya dua, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan atau berpresisi tunggal atau ganda. Nah, tiga tipe data yang ada di sini, ada int, short, dan long. Ini adalah tipe data yang digunakan untuk variabel numerik dengan data yang ditampungkan ke dalamnya dalam bentuk bilangan bulat. Ya. Yang membedakannya adalah jangkauan nilainya dari ketiga ini. Nah, jadi sesuaikan. Kemudian kalau misalnya bilangan pecahan, variabel numerik ini merupakan datanya dalam bentuk bilangan pecahan, maka kita bisa gunakan tipe data ada float, double, dan long double. Nah, sama ini dari ketiga tipe data ini yang membedakan adalah jangkauan nilainya. Nah, bagaimana nanti menuliskan atau menentukan tipe data terhadap variabel tertentu, lebih detailnya kita akan bahas beserta dengan contoh. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu variabel dan apa itu tipe data. Nah, variabel dalam bahasa pemrograman itu dituliskan dengan sintak tertentu atau dengan format tertentu. Nah, kita sebut dia dengan bagaimana mendeklarasikan variabel. Nah, dalam bahasa C, format atau sintak untuk mendeklarasikan variabel dapat kita lihat di sini. Nah, jadi formatnya adalah awali dulu dengan tipe data, kemudian ada spasi, diikuti dengan nama variabelnya, akhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah formatnya. Jadi contoh di sini, misal kita punya variabel nilai. Nah, tentu data yang akan dimasukkan ke sini dalam bentuk angka, karena ini nilai. Jadi, nah karena ini dalam bentuk angka, maka tipe datanya bisa saja bilangan bulat, bisa saja bilangan pecahan. Saya ambil contoh di sini misalnya bilangan bulat, berarti tipe datanya adalah integer. Nah, ini adalah cara kita mendeklarasikannya. int spasi nilai, nama variabelnya, akhiri dengan titik koma. Atau contoh yang kedua, misalnya juga kita akan meletakkan angka dalam bentuk bilangan pecahan pada variabel rata-rata. Nah, karena ini adalah data dalam bentuk bilangan pecahan nantinya yang akan diisikan ke dalam variabel ini, maka tipe datanya kita gunakan float. Nah, cara penulisannya tentu seperti ini, tipe data, float, spasi, nama variabelnya adalah rata-rata, akhiri dengan titik koma. Nah, ini cara mendeklarasikan variabel. Nah, deklarasi variabel ini dalam flowchart itu adalah simbol yang biasanya kita gunakan setelah start. Oke, jadi simbol inisialisasi. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi sebagai contoh tadi sudah dijelaskan pada variabel numerik kita punya bilangan bulat, ada bilangan berpresisi tunggal atau ganda. Nah, jadi ketika kita akan menuliskan nama sebuah variabel, ingat dulu data yang akan dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk apa. Nah, jadi tadi sudah dicontohkan, misalnya data yang akan dimasukkan adalah angka 78, 80. Ini adalah nilai, misalnya nilai mahasiswa. Ini nilai midnya, ini nilai ujian akhir semesternya. Maka saya bisa sebutkan di sini ini nama variabelnya. Nah, ini data yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, bagaimana kita menentukannya atau menuliskannya dalam program? Kalau ini dalam bentuk bilangan bulat saja yang akan diinputkan, maka dia bisa saja bertipe data integer. Nah, tapi jika misalnya dalam nilai mid, nilai UAS ini memungkinkan data yang dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk bilangan pecahan, misalnya 78,5 atau 80,5, maka kita bisa gunakan tipe datanya adalah float. Nah, cara menuliskannya sesuai dengan format atau cara mendeklarasikan variabel tadi. Jadi misalnya
kita sebutkan dulu tipe datanya, kemudian spasi, nama variabelnya apa, kemudian akhiri dengan titik koma. Oke. Misalnya plot nilai UAS, akhiri dengan titik koma. Baik, kita lanjutkan pada variabel teks. Nah, variabel teks tadi kita punya dua format, ada karakter, ada string. Nah, karakter ini jika data yang akan dimasukkan ke dalam variabel tersebut hanya dalam satu huruf saja. Nah, contoh misalnya variabel nilai huruf. Nah, variabel nilai huruf ini kan data yang akan dimasukkan ke dalamnya hanya huruf A atau B atau C atau D atau E. Nah, variabel nilai huruf ini karena datanya cuma satu huruf yang akan dimasukkan ke dalamnya, maka kita bisa gunakan tipe datanya adalah char. Oke. Penulisannya tentu tipe data, spasi nama variabelnya, nilai huruf, akhiri dengan titik koma. Nah, karena penamaan variabel itu tidak boleh menggunakan spasi, jadi kalau misalnya Ananda punya nama variabel itu lebih dari satu huruf, lebih dari satu kosakata, maka kita gunakan underscore atau garis bawah sebagai penghubung. Oke. Kemudian bagaimana jika data yang dimasukkan ke dalam variabel teks itu lebih dari satu huruf? Misalnya nama. Nah, nama ini tentu tidak mungkin hanya satu huruf saja. Saya ambil sampel di sini Andi. Nah, ini terdiri dari 4 huruf. Nah, jadi bagaimana menuliskannya? Kita bisa gunakan tipe data tetap char, spasi, kemudian nama, sebutkan nama variabelnya, tapi diikuti dengan berapa jumlah digit huruf yang maksimal yang mungkin dimasukkan ke dalam variabel nama ini. Jadi misalnya tadi di sini sampelnya Andi, maka misal untuk variabel nama saya gunakan maksimal 15 karakter yang akan dimasukkan ke dalamnya. Akhiri dengan titik koma. Nah, ini contoh dari variabel teks. Oke, kita lanjutkan dengan konstanta. Nah, konstanta di sini adalah secara konsepnya dia hampir sama dengan variabel, hanya saja data atau nilai yang akan dimasukkan ke dalam konstanta ini sifatnya tetap. Sifatnya tetap. Selama proses program berlangsung, nilainya tidak boleh berubah-ubah atau datanya tidak boleh berubah-ubah. Nah, konstanta ini juga sama dengan variabel, bisa dalam bentuk bilangan, bisa dalam bentuk teks. Oke. Nah, cara mendeklarasikan konstanta juga ada cara atau sintak khususnya. Jadi, nama konstanta ini diawali dulu dengan tipe datanya, kemudian diawali dengan statement const. Sama dengan nilai konstantanya apa, akhiri dengan titik koma. Jadi contoh misalnya variabel X selama program berjalan itu nilainya harus 88, tidak boleh berubah-berubah. Nah, jadi cara mendeklarasikan dalam program, kita sebutkan nama variabelnya, tapi diawali dulu dengan instruksi atau sintak const, menandakan variabel X adalah sebuah konstanta. Karena data yang akan dimasukkan atau nilainya di sini adalah bilangan bulat, maka tipe datanya adalah integer. Sama dengan sebutkan angka atau nilainya, akhiri dengan titik koma. Contoh lain misalnya adalah ketika kita mau menghitung luas lingkaran. Nah, kita punya variabel pi, nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, ini adalah sebuah ketetapan, tidak boleh dirubah. Nah, hanya saja dalam penamaan variabel kita tidak boleh menggunakan simbol. Maka saya sampelkan di sini diganti dengan nama pi. Nah, karena data atau nilainya adalah bilangan pecahan 3,14, maka tipe datanya adalah float.
Oke, dan selanjutnya karena data ini tidak boleh berubah-ubah, maka kita nyatakan dia adalah sebuah konstanta. Nah, ini adalah cara penulisannya atau cara mendeklarasikan konstanta. Oke, kita lanjutkan dengan perintah input. Nah, perintah input dalam bahasa C kita menggunakan format scanf atau fungsi scanf. Oke, nah fungsi scanf ini jika dituliskan dalam instruksi program, lebih lengkapnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi scanf buka kurung. Di sini ada penentu format. Nah, penentu format diawali dengan kutip 2, akhiri lagi dengan kutip 2, kemudian koma, simbol dan, sebutkan nama variabelnya, tutup kurung kembali dan diakhiri dengan titik koma. Nah, apa itu penentu format? Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga. Apa itu penentu format? Nah, penentu format ini ada kaitannya dengan tipe data dari variabel yang digunakan. Nah, jadi menentukan tipe data tadi itu sangat penting kebenarannya. Jadi saudara atau Ananda semua harus tepat dalam menentukan tipe data yang digunakan terhadap sebuah variabel. Nah, jadi penentu format ini seperti apa? Nah, penentu format ini tadi berdasarkan tipe data. Jadi kalau misalnya sebuah variabel itu tipe datanya adalah integer, kita bisa gunakan penentu formatnya %d. Kalau float, kita bisa gunakan %e atau %f. Nah, kalau double %lf, nah kalau karakter %c. Nah, kalau string bisa kita gunakan %s. Nah, string tadi untuk variabel teks jika datanya lebih dari 1 huruf. Oke. Nah, ini penentu format. Nah, kita lanjutkan dengan perintah input berikutnya. Nah, perintah input berikutnya jadi selain scanf, kita bisa gunakan gets. Nah, ini instruksi gets kita bisa gunakan juga sebagai perintah input, tapi ini hanya khusus pada data yang akan dimasukkan dalam variabel tersebut atau dengan tipe data string. Jadi variabel dengan tipe data string. Jadi ini lebih sederhana, kita tidak perlu menggunakan penentu format, cukup gunakan gets, buka kurung, sebutkan nama variabelnya, tutup kurung, akhiri lagi dengan titik koma. Nah, ini perintah input yang simple yang bisa digunakan juga, tapi catatannya ini hanya berlaku pada data string atau variabel yang memiliki tipe data string. Nah, berikutnya adalah perintah output. Perintah output yang kita gunakan dalam bahasa C yaitu fungsi printf. Nah, printf. Nah, format atau sintak penulisannya kita bisa lihat di sini, yaitu printf buka kurung, ada kutip 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan apa yang ingin kita tampilkan atau kalimat yang ingin kita tampilkan di sini. Nah, kemudian akhiri lagi dengan kutip 2, koma. Jika kita ingin menampilkan nilai dari sebuah variabel, maka panggil variabelnya tutup kurung titik koma. Nah, kita lihat contohnya. Jika kita hanya ingin menampilkan sebuah kalimat atau beberapa kosakata saja tanpa melibatkan data tertentu, maka kita bisa gunakan printf buka kurung kutip 2, nah, sebutkan kalimat yang akan ditampilkan atau tuliskan kalimat yang akan ditampilkan, akhiri lagi dengan kutip 2 tutup kurung titik koma. Tapi jika kita ingin menampilkan data yang ada dalam sebuah variabel yang merupakan hasil proses, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti contoh yang kedua, printf buka kurung kutip 2. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan kalimat penjelasnya, misalnya tampilkan nilai X sama dengan. Nah, ikuti dengan penentu format dari variabel yang akan ditampilkan datanya. Jadi misalnya kita ingin menampilkan data yang terdapat dalam variabel X. Karena variabel X ini tipe datanya misalnya adalah integer, maka penentu formatnya adalah %d.
Jadi, tampilkan nilai X sama dengan %D, sebutkan penentu formatnya, kutip 2, koma, sebutkan nama variabel yang akan ditampilkan datanya, tutup kurung, akhiri lagi dengan titik koma. Nah, ini adalah perintah output dalam bahasa C. Oke, jadi kita sudah bahas 7 struktur program dalam bahasa C. Nah, kita lanjutkan dengan operator yang bisa digunakan, atau operator-operator yang sangat biasa kita gunakan dalam bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini tentu berkaitan dengan operasi-operasi aritmatika. Jadi misalnya ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini adalah operator yang bisa kita gunakan. Simbol tambah, simbol kurang. Untuk perkalian gunakan simbol bintang. Kemudian untuk pembagian kita bisa gunakan garis miring. Nah, yang kedua adalah operator pembanding. Nah, operator pembanding ini jika kita dalam proses program nantinya akan membandingkan sebuah variabel dengan data tertentu atau sebuah variabel dengan variabel lainnya. Nah, jadi kita membandingkan hal tersebut. Nah, kita bisa gunakan operatornya sama dengan, tidak sama dengan. Nah, kalau tidak sama dengan kita menggunakan tanda seru sama dengan. Kemudian ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Nah, ini adalah operator pembanding. Next, kita lanjutkan dengan operator logika. Nah, operator logika ini jika nantinya dalam menulis program kita ingin melakukan operasi logika. Nah, contoh operatornya di sini adalah logika N dengan menggunakan simbol dan 2 buah atau 2 kali. Kemudian logika OR kita menggunakan garis lurus 2 kali. Kalau logika NOT berarti gunakan tanda seru. Nah, penjelasan penggunaan operator logika atau operator pembanding ini lebih detailnya, kapan digunakan, bagaimana cara menuliskannya atau cara penggunaannya, kita akan bahas lebih detail beserta nanti dengan contoh, ya. Oke, kita mulai dulu dari contoh sederhana. Nah, contoh sederhana di sini, buatlah analisa kasus, flowchart, dan program C untuk menentukan luas persegi panjang. Nah, ini Ananda sudah pernah Ibu minta untuk membuat analisa kasusnya, kemudian buat flowchartnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana jika analisa kasus, flowchart, dan juga dilanjutkan dengan programnya. Bagaimana menyelesaikannya. Oke. Nah, kita awali terlebih dulu dengan analisa. Nah, jadi kalau analisa kasus kita yang pasti butuh 4 poin ini. Ada komponen atau variabelnya apa, kemudian input, proses, dan output. Nah, Ananda bisa lakukan mulai dari 1, 2, 3, 4, atau saya kasih sampel yang berbeda dari contoh sebelumnya atau cara sebelumnya. Misal, dari kasus kita ingin menentukan luas persegi panjang. Nah, jadi luas persegi panjang di sini sebagai output persegi panjang. Oke. Nah, luas persegi panjang ini sebagai output. Bagaimana kita mendapatkan luas persegi panjang ini? Nah, tentu ada prosesnya. Nah, kita sudah tahu rumus dari menghitung luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang dapat dihitung dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, ini prosesnya. Nah, bagaimana proses ini bisa dilakukan? Tentu nilai dari variabel panjang dan nilai dari variabel lebar ini harus sudah diketahui, maka ini sebagai input. Panjang dan lebar. Nah, semua variabel atau komponen yang kita gunakan dalam input, proses, output ini harus kita perkenalkan terlebih dahulu dalam tahapan inisialisasi. Yang pertama, ini kita sebut dengan inisialisasi. Oke, tahapan inisialisasi. Jadi, saya punya variabel panjang dan lebar yang digunakan pada tahapan input. Kemudian variabel panjang dan lebar kita kalikan untuk dapat
variabel luas persegi panjang. Nah, sekarang nama variabel tentu tidak perlu sangat panjang seperti ini, misalnya luas persegi panjang. Kita bisa persingkat. Nah, sesuai dengan keperluan. Kalaupun ditulis dengan panjang begini juga boleh, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Oke. Nah, artinya kita punya di sini ada variabel panjang yang akan diperkenalkan, kemudian variabel lebar. Kemudian luas persegi panjang, di sini saya persingkat saja dengan LSPP, luas persegi panjang. Nah, berarti kita perlu 3 variabel yang akan diperkenalkan atau yang akan ada dalam tahapan inisialisasi. Nah, kalau seandainya 3 variabel ini hanya akan diisikan ke dalamnya data dalam bentuk bilangan bulat, oke, maka tipe datanya kita bisa gunakan integer. Oke. Kenapa integer? Jika data yang akan dimasukkan ke dalam variabel ini adalah variabel dalam bentuk bilangan bulat. Oke, bukan bilangan pecahan. Nah, jadi ini adalah analisanya. Nah, secara lebih rapinya, nah saya bisa tampilkan seperti ini. Oke, jadi kita punya tahapan inisialisasi ada 3 variabel panjang, lebar, luas persegi panjang. Yang menjadi input adalah variabel panjang dan lebar. Nah, prosesnya luas persegi panjang dihitung dari panjang dikali lebar. Outputnya adalah luas persegi panjang. Oke, nah analisa yang kita sudah bagi ke dalam 4 tahapan ini ada komponen, input, proses, dan output. Selanjutnya kita akan gambarkan tahapan ini ke dalam bentuk flowchart. Dalam bentuk flowchart, penggambaran analisa tadi kita awali terlebih dahulu tentunya dengan start. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan inisialisasi. Nah, karena kita mempunyai 3 variabel, ada variabel panjang, lebar, dan luas persegi panjang yang tipe datanya integer, maka kita tuliskan di sini dengan tipe data panjang, lebar, dan luas persegi panjang. Nah, ini kita menggunakan simbol inisialisasi. Nah, ini adalah tahapan pertama dari analisa kita tadi. Nah, tahapan kedua adalah input. Nah, variabel yang menjadi input di sini adalah variabel panjang, variabel lebar. Nah, 2 variabel ini yang menjadi input. Oke, nah ini adalah tahapan kedua dari analisa kita. Setelah diketahui variabel panjang dan lebar, maka kita masuk kepada proses. Nah, proses yaitu dengan menghitung variabel panjang dikali lebar untuk mendapatkan luas persegi panjang. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, ini adalah tahapan ketiga, tahapan proses. Nah, setelah didapat nilai luas persegi panjang berdasarkan proses aritmatika ini, baru kita tampilkan dengan menggunakan simbol output. Outputnya adalah luas persegi panjang. Oke. Nah, ini adalah tahapan keempat. Nah, kalau sudah dapat output berarti kita bisa akhiri flowchart kita dengan stop atau end. Oke. Nah, lebih detailnya atau lebih jelasnya kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi seperti Ibu jelaskan tadi, ini adalah tahapan pertama dari analisa. Kemudian input panjang dan lebar, ini tahapan kedua. Proses aritmatika, ini adalah tahapan ketiga. Tahapan keempat dari analisa adalah output yang diperoleh. Nah, kemudian dari flowchart ini kita akan gambarkan atau interpretasikan dia ke dalam bentuk bahasa C. Nah, jadi di sini ada 4 poin. Inisialisasi, input, proses, output. Oke, kita gambarkan dia dalam bentuk bahasa C. Nah, struktur bahasa C kita awali terlebih dahulu dengan file header. Nah, file header yang kita gunakan di sini adalah stdio dan conio. Kemudian
file header diikuti dengan main program utama. Nah, program utama dalam bahasa C dimulai dengan instruksi main, buka kurung, tutup kurung. Awal program dinyatakan dengan buka kurung kurawal. Nah, ini awal program. Nah, diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, ini akhir program. Oke. Nah, apa isi programnya? Nah, tentu yang sudah kita gambarkan dari flowchart tadi, mulai dari start sampai dengan end. Nah, yang pertama ini adalah tahapan inisialisasi. Kita punya variabel panjang, lebar, dan luas persegi panjang atau LSPP dengan tipe data integer. Nah, karena ketiga variabel ini tipe datanya sama, yaitu integer, kita bisa tuliskan ketiganya dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, akhiri dengan titik koma. Kemudian di sini ada instruksi clear screen untuk membersihkan layar. Nah, sebelum kita masuk pada simbol flowchart yang kedua, yaitu input, nah tentunya di program kita sebaiknya ada judul program. Nah, judul program misal nama programnya kita bikin di sini program hitung luas persegi panjang. Nah, ketika kita ingin menampilkan teks ini pada layar output program kita bisa gunakan perintah printf. Jadi nanti kira-kira ini saya sampelkan sebagai layar output. Tampilan kita adalah di sini ada judul program hitung luas persegi panjang. Oke, program hitung luas persegi panjang. Karena ini judul, maka saya maunya di sini dikasih garis. Oke. Nah, di sini kita juga bisa gunakan printf, kemudian kutip 2, bikin garis yang ingin kita tampilkan, akhiri lagi dengan kutip 2, tutup kurung, titik koma. Nah, supaya tulisan printf dan garis ini berada di dua baris yang berbeda. Jadi misalnya di sini saya menggunakan printf itu berurutan. Nah, ini adalah perintah printf, ini juga printf. Nah, supaya tulisan program hitung luas persegi panjang ini berada pada baris pertama, kemudian garis yang ingin ditampilkan ini berada pada baris berikutnya, kita menggunakan simbol /n sebagai enter atau pindah baris berikutnya. Jadi garis yang ingin kita tampilkan ini akan berada di bawah tulisan program hitung luas persegi panjang. Kemudian untuk input data. Nah, input data itu sebenarnya akan mengaktifkan kursor. Kursor variabel apa yang akan diinputkan datanya dan data yang akan diinputkan berapa atau apa. Nah, tentunya supaya program kita itu tampilannya mudah dimengerti oleh user, tentu sebelum kursor untuk menginputkan data kita aktifkan, kita menampilkan dulu apa yang akan kita kasih penjelasan dulu apa yang akan diinputkan. Jadi contoh di sini saya gunakan instruksi printf input nilai panjang. Jadi saya ingin menampilkan tulisan input nilai panjang sama dengan, maka saya gunakan printf buka kurung kutip 2 input nilai panjang sama dengan kutip 2 tutup kurung akhiri titik koma. Nah, maka di sini nanti akan tampil input nilai panjang sama dengan. Nah, baru di sini akan aktif kursor karena kita menggunakan instruksi input data yaitu scanf. Masukkan data variabel panjang. Nah, ingat tadi format untuk perintah input. Kenapa kita gunakan scanf bukan get? Karena variabel yang akan kita masukkan datanya adalah variabel panjang dan ini adalah variabel numerik. Ya, kalau gets itu khusus pada variabel string. Nah, jadi variabel yang akan kita inputkan datanya adalah variabel panjang. Nah, karena ini instruksi input scanf berarti sintaknya adalah scanf buka kurung kutip 2 penentu formatnya sebutkan. Variabel panjang di sini punya tipe data adalah integer. Maka penentu formatnya di sini adalah %d. Tutup lagi dengan kutip 2
koma, gunakan simbol dan, kemudian sebutkan variabelnya, variabel panjang, tutup kurung, titik, koma. Nah, maka di sini nanti akan aktif kursor di mana pengguna program diizinkan untuk menginputkan data. Misalnya diinputkan data di sini 20. Nah, berarti ini angka 20 ini akan dimasukkan ke dalam variabel panjang. Oke. Nah, kemudian kita mau menginputkan data berikutnya, yaitu input nilai lebar. Nah, tentunya kita gunakan terlebih dahulu perintah printf untuk supaya tampilan kita itu mudah dimengerti. Kita kasih di sini penjelasan, inputkan nilai lebar sama dengan. Nah, baru kita aktifkan kursor inputnya dengan menggunakan perintah scanf. Sekali lagi, kenapa scanf? Karena variabel lebar ini adalah masuk variabel numerik yang akan melewati proses aritmatika. Kemudian karena variabel lebar ini tipe datanya adalah integer, maka di sini penentu formatnya adalah %d. Nah, baru di sini akan aktif kursor. Misal kita inputkan angkanya di sini adalah 5. Berarti angka 5 itu akan diberikan kepada variabel lebar. Nah, ini adalah proses input. Jadi tahapan kedua dari flowchart kita. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu proses aritmatika. Kita hitung luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar akhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah proses aritmatika. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar titik koma. Artinya data yang kita masukkan tadi di program ini ada 20 akan dikalikan dengan 5 sehingga nilainya adalah 100. Ini untuk nilai luas persegi panjang. Nah, berikutnya kita masuk pada tahapan yang keempat dari flowchart kita, yaitu output. Karena luas persegi panjang kita sudah dapatkan nilainya yang dihitung oleh program secara aritmatikanya 20 kali 5 sama dengan 100, maka kita akan tampilkan nilai yang ada atau angka 100 ini pada variabel LSPP ini. Nah, tentunya kita munculkan dulu keterangan di sini atau penjelasan dari program kita. Kita mau tampilkan luas persegi panjang. Panjang sama dengan. Nah, karena instruksi printf yang kita gunakan ini untuk menampilkan data dari sebuah variabel, maka sedikit berbeda dengan hanya menampilkan judul ini saja. Nah, jadi kita gunakan printf, buka kurung, kutip 2, kita tuliskan kalimat yang ingin kita tampilkan, luas persegi panjang sama dengan. Nah, karena di sini kita akan menampilkan nilai dari sebuah variabel, maka sebutkan penentu formatnya. Nah, kita mau menampilkan luas persegi panjang atau LSPP, angka 100 yang ada pada variabel LSPP. Maka karena variabel ini adalah tipe datanya integer, penentu formatnya adalah %d. Oke, kemudian kutip 2, sebutkan variabel yang akan ditampilkan, tutup kurung lagi, akhiri dengan titik koma. Oke, nah ini sudah menggambarkan 4 tahapan yang ada dalam flowchart kita tadi. Nah, sebelum di akhir program dengan tutup kurung kerawal, kita menggunakan perintah get. Nah, ini untuk menahan tampilan dari output program kita agar kita bisa baca, kita bisa lihat sebelum kita close. Kalau ingin meng-close-nya berarti nanti di program kita akan bisa tekan enter. Nah, ini kira-kira listing programnya dalam bahasa C, dan ini adalah output atau tampilan akhir dari bahasa C. Nah, demikian materi kita hari ini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh kasus yang lebih complicated lagi. Tentunya kita bahas mulai dari analisa, selanjutnya flowchart, dan diakhiri juga nanti bagaimana sintak programnya dan hasil dari programnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.